Zakatul badan ini nama lainnya zakatul fitrah. Nama lain dari zakatul fitrah adalah zakatul badan. Yang kedua namanya zakatul mal. Jadi zakat mal itu bukan hanya berupa uang ya. Zakat mal ini banyak. Ada zakat az-zahab wal fiddah, emas perak, namanya juga zakat mal. Ada juga zakatus thimar, buah-buahan. Mazhab Syafi'i hanya korma sama anggur kena zakat. Yang ketiga namanya zakatuz zuru', pertanian. Yang keempat namanya zakatul an'am, hewan ternak. Hanya an'am. An'am ini 3 jenis hewan: unta, sapi dengan jenisnya, kambing dengan jenisnya. Ayam tidak kena. Yang berikutnya namanya zakatul riqas. Zakatul riqas itu zakat barang temuan. Barang temuan. Tapi barang temuannya yang kita dapati, barang tersebut ada sebelum Nabi lahir. Yang kelima namanya zakatul ma'adin, zakat hasil tambang. Karena kena zakat juga, tapi hanya berupa emas perak. Ini 2 zakat yang wajib kita tahu, dan ilmu ini wajib bagi semua muslim. Ada satu kitab berjudul An-Nasaihud Diniyah, karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, paling banyaknya umat Islam masuk neraka, kata beliau, itu dalam perkara zakat. Paling banyaknya orang masuk neraka dari umat Islam dalam masalah zakat. Kenapa paling banyak umat Islam masuk neraka? Karena masalah zakat. Yang pertama, ibadah zakat ini berbeda dengan ibadah lainnya. Butuh pengorbanan, mengeluarkan sesuatu yang kita cinta, yang namanya harta. Makin banyak hartanya yang dia simpan, makin besar zakat yang dikeluarkan, dan itu tidak mudah. Yang kedua, zakat perlu ilmu. Ada namanya haul, kaitan dengan zakat zahab wal fiddah, emas perak. Tidak semua zakat ada haul ya. Kalau zakat buah-buahan, thimar, zakat bercocok tanam pertanian, tidak pakai haul. Hasil panen 1 ton wajib zakat. Tidak tunggu 1 tahun. Nah, kalau zakat emas perak, ulama-ulama fikih kontemporer seperti Profesor Dr. Syekh Yusuf Gardawi mengatakan, di zaman sekarang bisa juga berupa simpanan uang. Simpanan uang. Sudah sampai nisab, ada yang namanya nisab, ada yang namanya haul. Nisab itu standar minimal wajib ia keluarkan zakat. Artinya hartanya kalau sudah sampai di standar tersebut wajib dikeluarkan. Kalau sudah sampai 1 tahun. Nah, nisabnya ini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Karena standarnya pakai uang dinar, uang mata uang terbuat dari emas di zaman Nabi. Cuma dikira-kirakan ada yang 85 gram emas. Itu nisab namanya. Sekarang emas 1 gram berapa? 1 juta. Taruhlah 85 juta. Jika uang kita yang kita simpan 85 juta dan sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau 100 juta wajib keluar 2,5%. 100 juta berarti 2.500.000. Namun uang tersebut kita potong dulu. Jadi kita tidak boleh mengakali kewajiban.
Kita simpan 100 juta, takut kena zakat, kita habiskan. Padahal bukan kebutuhan. Memang niat menghindar dari zakat. Ini Allah tahu. Allah tahu. Jadi uang utang piutang tidak dihitung zakat. Kita punya utang, punya uang 100 juta, punya hutang 80 juta, berarti sisa 20 juta, tidak kena zakat. Karena utang ini wajib dikeluarkan. Utang tidak kena zakat. Piutang, ada utang, ada piutang. Piutang, uang kita dipinjam. Saya punya uang 100 juta misalnya, tapi uangnya tidak ada di tangan saya, ada keluarga saya sedang meminjam. Walaupun sudah 1 tahun kena haul, saya tidak wajib keluarkan zakat. Kenapa? Karena uang saya sedang dipinjam. Harus dipahami ini. Jadi ini ilmu tidak sederhana. Kita belajar bertahun-tahun ilmu zakat ini. Ya. Dan haul ini hukumnya wajib. Jadi yang belum wajib keluar zakat, kita paksa keluarkan zakat, berdosa. Karena kita mengadakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Uangnya 40 juta, tapi ngotot mengatakan ini zakat. Dan dia mengatakan ini wajib dikeluarkan, dia berdosa. Kenapa? Dia membuat satu hukum baru. Jadi orang yang tidak wajib zakat, jangan keluarkan zakat. Orang yang wajib keluarkan zakat, harus mengeluarkan zakat. Ini pemahamannya ya. Jadi utang, piutang tidak dihitung zakat. Yang kedua, kalau dia berkaitan dengan tijarah, tadi ada juga tijarah, perdagangan juga masuk zakat mal. At-tijarah. Karyawannya itu punya gaji, dia bayarkan dulu. Gaji karyawan itu tidak kena zakat. Dari pemilik harta atau pemilik toko atau perusahaan yang dia pimpin, gaji yang ada di tangannya milik karyawan ini tidak kena zakat. Jadi dikeluarkan dulu, bayar tuh seluruh gaji karyawan semuanya, sudah beres, utangnya dibayar, sudah beres, ada uangnya yang sisa dan sudah dihitung 1 tahun, hitungan hijriah bukan masehi, hitungan hijriah bukan masehi, maka dia keluarkan zakat. Nah ini secara sederhana seperti itu. Nah sekarang kita fokus di zakat fitrah dulu. Jadi saya ulangi lagi, zakat hanya 2, zakat badan, zakat mal. Zakat badan namanya zakatul fitrah. Zakat mal itu ada banyak, ada emas, perak, perdagangan, buah-buahan, pertanian, ternak, tambang, ya pertambangan, kemudian barang temuan. Ini yang namanya zakat mal. Itu disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Monas wajib tidak emas, zakat monas. Monas emas lebih dari nisab itu. Berapa kilo itu? Tidak kena zakat dia. Kenapa? Karena pemiliknya negara. Kalau negara yang memiliki tidak kena zakat. Kenapa? Karena negara tidak ada wujud. Ada negara wujudnya? Tidak ada. Abstrak dia. Sedangkan wajib dalam ibadah itu harus ada orang. Islam berakal. Yang tidak ada wujud otomatis tidak ada akal. Islam berakal balik, usia balik. Ini namanya taklif kalau dalam ilmu fikih. Orangnya namanya mukallaf, sudah wajib dilaksanakan hukum syariat. Jadi kalau pemiliknya itu berupa ya perusahaan pribadi, ada orangnya yang punya perusahaan, wajib zakat karena ada. Tapi kalau negara tidak ada yang mewakili negara, wujud dari negara itu tidak ada. Presiden itu hanya mewakili. Kalau presidennya ya kena presidennya. Punya harta pribadi kena zakat. Ini masalah zakat.
Jadi ada dua, zakat mal, zakat badan. Nah, sekarang kita fokus di zakat badan dulu, atau namanya zakatul fitrah. Nah, ada seorang ulama di Yaman, namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau ini ahli ibadah, ahli ilmu. Ya, beliau sampai mengatakan kepada anak-anaknya, kalau kalian bisa jual waktu kalian, saya beli. Kenapa? Waktu saya ini sudah penuh dengan ibadah, tidak cukup lagi. Misal ada lebih waktu, saya beli itu waktu. Artinya waktunya sudah terisi dengan ibadah. Beliau pernah bermimpi amal ibadah beliau di bulan Ramadan ini terkatung-katung di antara bumi dan langit. Mimpinya mereka orang soleh bagian daripada kenabian, kata Nabi Muhammad. Mimpinya orang soleh. Ittaku, ya, ittaku, hati-hatilah dengan firasatal mu'min, dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Itu firasat. Bagaimana kalau mimpi? Orang beriman di sini artinya orang solehin, para aulia. Nah, beliau mimpi amal beliau terkatung-katung di antara bumi dan langit, tidak terangkat. Bangun dari tidurnya, dia muhasabah. Ini ciri-ciri orang soleh, selalu muhasabah. Apa yang kurang kira-kira? Kok amal saya dalam mimpi itu tidak diterima oleh Allah, terkatung-katung? Beliau introspeksi, menghitung. Sholat dijaga, puasa dilaksanakan dengan baik, zakat mal sudah dikeluarkan. Apa yang salah ini kira-kira? Akhirnya beliau panggil pembantunya yang ditugaskan untuk mengantarkan zakat. Al-Habib Abdullah bertanya, zakat fitrah saya, kalau zakat mal beliau yang bagikan langsung. Zakat fitrah saya titipkan kepadamu, engkau serahkan kemana zakat fitrah tersebut? Dia sebutkan, saya serahkan kepada Fulan bin Fulan. Kata Habib Abdullah, itu orang kaya. Itu orang kaya. Habib Abdullah mengambil kesimpulan, ternyata mimpinya itu amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amal ibadahnya di bulan Ramadan, khususnya puasa, tidak diterima oleh Allah karena sebab zakat fitrahnya disalah salurkan, diberikan kepada bukan orang yang berhak menerimanya, membuat amal ibadah beliau terkatung-katung. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan, saumu Ramadan mu'allakun bainas sama wal ard la yurfa illa bi zakatil fitrah. Nabi katakan puasa kita di bulan suci Ramadan itu tergantung di antara bumi dan langit. Kita punya puasa. Artinya ini bahasa kinaya, bahasa kiasan. Artinya Allah belum terima. Allah belum terima. Terkecuali kita sudah melaksanakan zakat fitrah, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang zakat fitrah. Nah, zakat sendiri diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Setelah kewajiban puasa di tahun 2 Hijriah, setelah itu tidak lama wajib zakat di tahun 2 Hijriah, setelah 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat secara bahasa artinya an-nama, tumbuh secara bahasa, atau suci, itu arti zakat secara bahasa. Kalau secara istilah itu adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin bin niyatin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Ini secara pengertian, secara definisi. Zakat itu adalah mengeluarkan harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, dan disalurkan ke kelompok-kelompok yang khusus. Jadi tidak sembarangan, semuanya ada aturan mulai dari awal, termasuk yang diberikan. Nah, itu definisi zakat. Sumiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi Ramadan wa tusammal fitrah.
bima'na khilqah wa tusamma zakatul badan. Tusamma zakatal badan li'annaha kama fil hadith zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Dinamakan zakat fitrah karena wajib dikeluarkan di saat sudah sucinya manusia. Sudah sucinya manusia atau sudah mendekati masuknya hari raya Idul Fitri. Wa tusamma fitrah bima'na khilqah. Dinamakan fitrah artinya fitrah. Fitrah itu artinya fitrah. Wa tusamma zakatal badan li'anna kama fil hadits. Dinamakan zakat fitrah zakat badan karena disebutkan dalam hadis zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minar rafas wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah itu penyuci bagi orang berpuasa dari kotoran dan juga makanan bagi fuqara wal masakin. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, mulai dikeluarkan zakat fitrah ini ada beberapa waktu namanya waktu wujub, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah dia mendapati sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Hari terakhir Ramadan, malamnya itu kan sudah sebagian Syawal. Nah, itu sudah waktu wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, waktu fadilah, waktu utama mengeluarkan zakat fitrah. Yaumul Id, di hari raya Idul Fitri, ba'da tulil fajr, sesudah terbitnya fajar shadiq, di awal masuk waktu sholat subuh, itu waktu fadilah. Tapi dengan syarat, kalau khawatir nanti kebablasan, karena nanti kalau khotib sudah di atas mimbar ada khilaf kalangan pendapat. Waktu selesainya khotib sudah berkhutbah selesai. Ada yang mengatakan sudah sholat hari raya sudah habis waktu keluarkan zakat fitrah. Kalau dia takut nanti kebablasan, jangan gunakan waktu ini. Tapi ini waktu fadilah. Kalau memang dia yakin bisa mengeluarkan di waktu tersebut, namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama keluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, waktu zawaj, waktu yang dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Wa huwa min awwali Ramadan. Wa huwa min awwali Ramadan. Mulai awal Ramadan sudah boleh keluarkan zakat fitrah. Waktu boleh. Gak boleh dikeluarkan zakat fitrah kecuali sudah masuk bulan suci Ramadan. Di hari pertama di bulan suci Ramadan sudah boleh kita keluarkan zakat fitrah. Namanya waktu jawaz, waktu yang dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Waktu karahah, yang keempat waktu yang makruh. Jadi hukumnya makruh ketika mengeluarkan zakat fitrah, yaitu takhiruha an salatil id ila ghurubis syams. Dia mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sampai nantinya sudah masuk salat hari raya Idul Fitri. Itu makruh. Ila ghurubis syams, hingga tenggelamnya matahari, makruh, tidak haram tapi makruh. Misalnya dia lupa mengeluarkan, masih ada kesempatan dia keluarkan. Tapi waktunya makruh, karaha. Illa limaslahatan. Nah, kemakruhan itu hilang ketika ada masalah atau uzur atau ada maslahat. Misalnya ini sudah dibagikan dari masjid, sudah bagikan, ada sisa. Sedangkan orang yang mau dibagikan menurut yang mengantarkan zakat semuanya sudah diterima, semuanya dibagi. Maka ada sisa ini. Nah, sisa ini seandainya sudah lewat sholat hari raya, baru ketemu ada orang, baru keingat misalnya, ya lupa, ada fulan bin fulan itu butuh zakat. Dikasih sah, tidak makruh. Karena uzur. Dan ada maslahat. Yang kelima, waktu haram. Waktu hurmatin, waktu diharamkan mengeluarkan zakat fitrah. Makna haram di sini dia berdosa tentunya, yang pertama. Yang kedua,
yaitu zakat fitrahnya tidak sah. Takhiru an yaumil id ila uzr, fa yajuz takhiru wa takunu qada'a bi jismin kana lam yahdur malu aw lam yajid mustahiq. Dia mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sampai selesai sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri selesai, dia belum mengeluarkan, padahal tidak ada uzur baginya. Sengaja, dengan sengaja tidak mengeluarkan, maka dia berdosa dan dia punya zakat fitrah tidak sah. Ini 5 waktu. Kemudian hukum orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini berbeda dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat mal. Zakat mal tadi saya sudah singgung. Zakat mal minimal uangnya itu 85 juta sudah 1 tahun. Nabi katakan la zakata fil mal hatta yahula alaihil haul, kata Rasul dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Tidak boleh keluarkan zakat mal, zakat harta, terkecuali sudah masuk waktu 1 tahun. Yang dimaksudkan sini zakat harta berupa uang, emas dan perak. Bukan hanya uang, perhiasan emas juga yang disimpan. Perhiasan emas yang disimpan sudah 1 tahun wajib dikeluarkan zakat mal. Kalau uang itu dikiaskan kepada emas, ulama kontemporer mengatakan uang simpanan sama seperti emas. Ada khilaf, tapi kita ambil dah pendapat tersebut. Dengan catatan emas itu yang dia simpan bukan emas yang biasa ia pakai. Kalau emas yang biasa dia pakai tidak kena zakat. Dia pakai di tangan, telinga, anting-anting, kalung perempuan ya. Laki-laki kan haram menggunakan emas. Nah, yang dia pakai ini tidak kena zakat. Dengan standar pemakaian yang normal. Sekali lagi, standar pemakaian yang normal. Karena nanti ada akal-akalan juga. Takut kena zakat dia pakai 10 tangan dari awal sampai akhir. Punya emasnya banyak tapi takut kena zakat. Nah, dengar Habib mengatakan kalau emas, perhiasan emas yang dipakai tidak kena zakat. Akhirnya semuanya yang dia simpan dia pakai, sepanjang tangan, leher, anting-anting dari sini sampai sini emas. Ini kan tidak normal. Jadi pemakaian menurut urf itu menurut adat di tempat tersebut. Orang Ternate mengatakan, oh pakai emas ini, wanita ini ya istrinya kalau pakai kalung, gelang, telinga, ini sudah normal nih. Tapi kalau dia pakai berlebihan, ini orang gila nih. Itu tidak normal, sudah berlebihan. Nah, jadi yang dia pakai yang normal itu tidak kena zakat. Kalungnya, gelangnya, cincinnya, anting-antingnya. Yang lebihnya itu dia simpan 1 tahun, wajib zakat 2,5%. Paham ya? 2,5%. Nah, kemudian kita balik ke zakat fitrah. Zakat fitrah ini tadi sudah disebutkan waktunya. Orang yang wajib, saya mengatakan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan zakat mal beda. Zakat mal punya nisab 85 juta dan sudah 1 tahun berupa harta, uang, emas. Kalau thimar, zuru yang tadi saya sebutkan tidak kena. Tidak ada namanya haul kecuali dia hasil panen 1 ton. Perdagangan juga demikian ya. Tijarah masuk zakat mal. Tijarah ini perdagangan. Kalau kita punya rumah 5 rumah misalnya. Benda-benda yang tidak berupa uang dan emas tidak kena zakat. Rumah tidak kena zakat. Kendaraan tidak kena zakat. Memang belakangan ulama kontemporer ada khilaf mengatakan kalau kendaraan mewah kena zakat. Ada pembahasan itu. Kita ambil yang umumnya saja. Ya, benda-benda itu tidak kena zakat jika didiamkan. Jika didiamkan. Punya rumah 5 tidak diniatkan untuk mengontrakkan dan menjual. Kalau dia niat untuk menjual, walaupun belum laku, masuk 1 tahun wajib zakat 5 rumah. Dia masuknya di mana? Dagang. Masuk di dagang.
Belum laku, Bib. Belum laku, sudah 1 tahun, tetap kena zakat. Punya tanah, tidak niat apa-apa. Ini nanti mau kasih anak. Berarti tidak niat dagang ya, mau kasih anak. Tanahnya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Terkecuali tanah ini 3 hektar punya saya niat mau jual. Ternyata waktu berjalan, ya, dia kan masuk tijarah, perdagangan. Waktu berjalan 1 tahun belum laku, tetap kena zakat. Sesuai hitungan harga tanahnya. Jadi yang menentukan nih niat. Nah, itu dibahas dalam kitab fikih. Zakat fitrah wajibnya, tadi zakat mal yang wajib sudah disebutkan. Zakat fitrah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, dia punya makanan yang dia makan di hari raya Idul Fitri. Sebagian ulama mengatakan dia makan di hari Idul Fitri, dia punya makanan, kemudian di hari besoknya dia punya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, dia mampu makan di hari raya Idul Fitri makanan, dia punya simpanan makanan, atau dia punya uang yang dia perkirakan mampu membeli makanan di hari itu, di hari raya Idul Fitri. Orang ini sudah wajib kena zakat fitrah. Termasuk anak-anaknya yang masih bayi. Anak-anaknya masih bayi. Kalau ibu yang melahirkan lagi hamil, melahirkannya sudah masuk Syawal, sudah maghrib lewat, kena zakat tidak? Bayinya tidak kena zakat karena dia sudah keluar Ramadan. Tapi kalau lahirnya misalnya jam 6, walaupun dapat sedikit dari Ramadan, dia lahir pas Ramadan, tidak lama, setengah jam atau sejam masuk Syawal, masuk waktu malam, karena hitungan perpindahan waktu menurut Hijriah itu matahari tenggelam sudah masuk. Maka anak ini wajib zakat walaupun baru lahir. Paham ya? Kalau nggak paham nanti bisa lihat di channel YouTube saya. Pembahasan ini direkam. Nah, kalau sudah demikian wajib dia mengeluarkan zakat untuk dirinya, kemudian anaknya dan keluarganya yang wajib ia nafkahi. Makanya niat mengeluarkan zakat, pakai lafaz Indonesia saja biar mudah. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah, wajib bagi saya dan keluarga yang wajib saya nafkahi, fardhan lillah, wajib karena Allah. Itu niat zakat fitrah. Harus pakai niat. Nah, kemudian ukuran zakat fitrah di zaman Nabi tidak ada neraca kilogram. Seandainya ada, gak ada khilaf. Misalnya Nabi mengatakan zakat fitrah 2,5 kilogram. Selesai. Tapi di zaman Nabi mengeluarkan zakat itu satu sok. Satu sok ini 2 telapak tangan dihimpun, dipenuhi, itu namanya satu sok. Kalau fidyatun ta'amu miskin dalam Al-Quran, fidyah itu 1 mud, 1 genggam. Fidyah 1 mud, 2 telapak tangan 1 sok. Jadi 2 telapak tangan Nabi atau orang yang fisiknya sedang, mu'tadil, tidak terlalu besar, tidak terlalu pendek. Dia punya ukuran tangannya standar sedang. Itu ukuran tradisional yang dipakai di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama coba mengkonversi kepada timbangan. 1 mud menurut kebanyakan para ulama 0,6 kilogram. 1 mud. Fidyah ini hukumnya wajib, pakai niat juga. Jangan main kasih-kasih. Ada niat ibadah ini. Fidyah ini ibadah. Niat juga sama seperti zakat fitrah. Nah, fidyah ini berbeda dengan zakat fitrah. Fidyah ini bisa diuangkan, bisa juga dengan makanan masak, 1 porsi bisa,
Jadi hitungannya sekali tidak berpuasa bagi orang yang wajib kena fidyah. Ini pembahasan panjang khusus nanti. Nah, dia itu sekali tidak berpuasa, sekali kasih makan fakir miskin. Bisa dalam bentuk makanan yang sudah masak, bisa juga dalam bentuk makanan mentah, bisa juga diuangkan. Itu fidyah. Kalau zakat fitrah, ini menurut Profesor Dr. Wahba Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Makanan yang biasa kita makan, kutul bilad fi sanatin atau fi amin, makanan pokok yang biasa kita makan selama setahun penuh, itu yang wajib kita keluarkan zakat fitrah. Maka setiap kita kan berbeda, ada yang mereknya mahal, ada yang murah, ada yang sedang. Yang mereknya mahal dia makan sudah selama 1 tahun, makna 1 tahun juga maknanya dominan, ia makan paling banyak beras itu. Tidak harus sepanjang tahun beras itu saja, tidak, tapi yang paling dominan selama setahun yang dia makan beras mana ini? Karena berhubung kita di sini makannya nasi, berarti zakat fitrahnya beras. Yang dominannya itu merek yang mahal, dia harus keluarkan yang merek yang mahal. Beras merah dia makan setahun, dia keluarkan beras merah, gak boleh beras putih. Ya, itu. Adapun hukum berupa zakat fitrah yang paling afdol menurut 3 mazhab menggunakan makanan pokok. Diuangkan ini mazhab Hanafiyah. Jadi mazhab fikih kan 4 yang disepakati. Ada mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah, lahir 80, wafat 150 Hijriah. Kemudian yang kedua, mazhab Malikiyah, Imam Malik bin Anas di kota Madinatul Munawwarah, lahir 93, wafat 179 Hijriah. Yang ketiga yang kita pakai kebanyakan di Asia Tenggara khususnya, mazhab Syafi'i, lahir 150, wafat 204 Hijriah. Yang keempat, mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164, wafat 241 Hijriah. Ini 4 sumber hukum dari hasil istihad mereka yang kita ikuti. Kita wajib mengikuti, wajib, karena nggak ada yang lain. 4 ini yang disepakati. Terlepas ada mazhab-mazhab yang lain, ada Ja'fariyah, ada Zaidiyah, masih ada mazhab yang lain. Tapi yang ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab ini. Itu bisa dilihat dalam kitab Kitabul Fiqhi ala Madzahibil Arba, kitab perbandingan 4 mazhab, disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau mengatakan bersepakat 3 mazhab selain mazhab Hanafiyah bahwa zakat fitrah hanya bisa dikeluarkan dengan makanan pokok. Tapi aturan yang ada sekarang dari MUI boleh diganti dengan uang. Ada pendapat dari mazhab Hanafiyah. Kalau saya sih ikut tengah-tengah saja, gak masalah sih, gak ada masalah. Selama ada pendapat dari mazhab, itu kan dibolehkan. Wala yungkaru al-mukhtalafu fih, walakin yungkaru al-mujma' alaih. Kalau ada perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha, maka kita tidak boleh menyalahkan satu pendapat tertentu. Tapi kalau kita mengingkari yang mereka sepakati, tapi tanda kutip di sini, ya, tanda kutip. Catatan penting, kalau ditanya mana lebih afdol mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok atau berupa uang, tentu saja yang lebih afdol berupa makanan pokok. Kenapa yang lebih afdol makanan pokok? Alasan yang pertama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sepanjang sejarah zakat fitrahnya beliau tidak pernah menguangkan. Padahal zaman itu sudah ada uang, dinar wa dirham. Tapi beliau biasa menggunakan zakat fitrah berupa makanan pokok. Jadi Nabi bisa dicari dalam riwayat. Ketika zakat fitrah makanan pokok. Yang kedua, al-farqu baina zakatil fitrah wa zakatil mal. Zakat fitrah dengan makanan pokok itu sebagai pembeda dengan zakat mal. Karena zakat mal juga dikeluarkan dengan harta. Kalau sama, ini menurut ulama yang tetap berpendapat tidak boleh dengan zakat fitrah menggunakan uang. Ada pendapat begitu.
Alasan yang kedua karena kalau kita uangkan zakat fitrah, maka apa bedanya dengan zakat mal? Sama. Padahal beda zakat badan dengan zakat mal. Zakat badan berupa makanan pokok. Cuma saya ambil yang tengah saja, tawassut. Saya ambil yang tengah. Saya tidak mengatakan yang menguangkan itu salah, karena harus diakui secara intelektual bahwa zakat fitrah diuangkan itu ada pendapat. Bukan hanya Abu Hanifah, ada pendapat-pendapat ulama lainnya juga. Seperti Syekh Yusuf Qaradawi, ulama fikih kontemporer Mesir, dan juga Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, seorang ulama hadis ahli fikih. Itu. Cuma diusulkan timbangan zakat fitrah kan ada yang 2,5 kg. Ini paling standar. Ada yang 3 kilo. Ada yang 3 kilo. Ini yang standar. Ada 2,7 kg. Di sini berapa standarnya? 2,5. Itu paling standar tuh, gak boleh kurang. Ya, boleh. Semua timbangan itu benar. Kenapa? Karena ijtihad. Gak ada nas yang jelas menyatakan timbangannya berapa kilo. Makanya para ulama beda pendapat, tagriba, dikira-kirakan. Kira-kiranya mereka tidak berdosa. Karena mereka kira-kiranya pakai landasan ilmu. Kita sisa ngikut. Dan itu ada di kitab ini. Takrirat ada. 2,5 kilo boleh, 3 kilo juga boleh. Gitu. Tapi kalau Abu Hanifah timbangannya 3,8 kg sampai 4 kilo. Hitungannya pakai kurma. Jadi lebih cantik lagi, lebih indah lagi kalau mau diuangkan pakai timbangannya Abu Hanifah, karena Abu Hanifah membolehkan. Jadi kalau kita mau uangkan pakai hitungan 3,8 kg atau 4 kg kepada beras. Jangan pakai yang 2,5 atau 3 kilo. Kalau 2,5 3 kilo, mazhab yang membolehkan atau mazhab yang mewajibkan, bukan membolehkan, mewajibkan zakat fitrah hanya menggunakan makanan pokok. 3 mazhab. Kalau ditanya boleh tidak diuangkan pakai ukuran tersebut, ya boleh-boleh saja. Saya berbicara yang lebih afdol, biar kita juga ada pendidikan. Kemudian penyalurannya 8 golongan. 8 golongan yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Ini 8 golongan ini pembahasannya panjang, tapi mudah-mudahan bisa kita pahami karena ini sering dibahas juga.